ya. Ada yang eh, sama sekali tidak mengerti atau sudah mengerti ya. Itu aja antara dua ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Tadi ya. Jadi karena strukturnya kembali lagi ya, strukturnya eh, simetris, maka langsung kita bagi dua ya. Maka dapat beban apa namanya? Reaksi perletakan di titik A dan B itu sama ya, VA. Sini adalah VB ya. VB 22,5 ton ya. Nah, ini dapat ini ya, ini dapat. Nah, tadi di sini adalah momen di titik A. Nah, kita anggap di sini ya. Nah, titik A ya. Di mana jarak titik A ini tadi 6,25 ya. 6,25 ya. Karena dari titik penempatan pengaku lateral tadi itu 1,25 dari sini ya ke titik A. Nah, kita menghitung momen di sini ya tinggal ini ya. Momen A sama dengan VA ya. Karena momen itu adalah pengertiannya adalah hasil kali antara gaya dan jarak ya. Maka VA ini dia terkategori gaya ya atau aksial perlawanannya. Maka VA ini 20,5 dikali jarak. Nah, dia kebetulan perlawanan VA ini adalah searah jarum jam, makanya dia plus ya. Sini plus. Kalau plus nggak usah dibuat notasinya ya. Kemudian karena ada beban lagi di sini ya, nilai Q ya, nilai Q sebesar 3 ton per meter ya. 3 ton, maka titik pusat dari beban merata ini adalah setengahnya ya. Maka ini adalah setengah ya. Nah, ini sebenarnya sudah mutlak dipahami ya karena ini di semester awal ya. Setengah ini adalah Q berarti dikali 6,25 kuadrat ya. Sebenarnya ini dapatnya ya Q ya, Q dikali L ya, Q dikali L dikali jaraknya terhadap A setengah ya, setengah L. Nah, makanya ini digabung jadi setengah QL kuadrat ya. Nah, gitu. Makanya di sini nih ya. Maka dapat di sini sebesar nilainya 82,03 sekian-sekian ton ya. Nah, kemudian di titik B ya. Momen di titik B nih ya. Hmm. Di titik B ini kan setengah dari ini struktur ya atau setengah dari bentang. Ini 7,5 ya. VA ya. 7,5. Sama perhitungannya di titik A tadi ya. Hanya membedakan jaraknya ya. Di titik B. Si momen B sama dengan VA dikali jaraknya 7,5. Kemudian dikurang setengah Q kali L kuadrat. Maka dapat 84,37 sekian-sekian. Nah, ini momen maksimumnya, momen di titik B. Nah, kalau kita cek ya, 84, ini sama dengan momen maksimum kan di hitungan sebelumnya tadi ya. Nah, ini sama kan? 84,375. Rumusnya tadi 1/8 QL pangkat 2 ya, momen ultimate-nya ya atau momen maksimumnya ya. Sama hasilnya 84,375 ya.
Kalau kita hitung manual tanpa menggunakan rumus 1/8 ini, ya sama juga hasilnya ya. Ini 22,5 kali 7,5 dibagi setengah Ki L kuadrat. Ya, sama. Nah, ini juga kita untuk menghitung nilai di titik C ya. Di titik C. Kita pindah titik C. Dan jaraknya dari titik C itu adalah ini. Seper 3/4 ya. Kalau nggak salah tadi 3/4 ya. Ini. Ini ya. 3/4 LB ya. Maka posisinya di sini. Ini tadi ya. 8, berapa tadi? 8,5 ya. 8,75. Nah, ini ya 8,75 ya. Dengan cara yang sama ini 8,75 ya. Hasilnya 82,031 sama dengan yang ini. Karena dia simetris ya, sama posisinya, momennya juga sama. Nah, ke momen maksimum juga sama ya. Karena hasilnya momen maksimum itu berada di tengah ya, maka nilai sama. Ini sudah diinikan lagi. Nah, untuk mengecek ini ya, kita coba di aplikasi ya. Kita coba di aplikasi sama nggak hasil perhitungannya dengan aplikasi ya. Ya, kita mulai, kita buka awal. Ini sebentar aja sih sebenarnya caranya ya. Nah, ya, kita buka, kemudian kita pindah satuannya menjadi, tadi satunya ton meter ya, ton meter. Terus kita bekerja di eh, XZ ya, XZ. Dan kita buat titik koordinatnya ya. Ini 0 dan X-nya adalah 15 tadi panjangnya ya. Kemudian ini 1. 0 aja kita buat ini ya. Oke, ini ininya apa namanya? Bentangnya tadi. Kemudian kita buat tumpuan sendi dan roll ya. Nah, selanjutnya kita masukin beban tadi 3 ton ya. 3 ton. Oke ya. Nah, sudah dapat 3 ton tadi ya. Kemudian kita matikan aplikasi supaya tidak menghitung berat sendirinya karena sudah kita gabung tadi berat sendirinya ya di situ kita nol ke nol. Oke ya. Kemudian kita running ya. Kita save dulu ya. Baja, struktur baja 2024. Latihan ya, latihan. Oke ya, kita cek tumpuannya tadi di sini tadi 22,5 ya, kita cek. Nah, ya sama ya dengan angka hitungan tadi 22,5. Di sini juga 22,5 ya. Kemudian kita cek di momennya ya. Sama nggak dengan perhitungan manual tadi dengan aplikasi ya? Mestinya sih sama. Kalaupun berbeda ya mungkin beda-beda sedikit lah ya. Momen ya. Kalau di momennya nggak terlihat angkanya ya. Kita buat angka. Nah, sama ya. Momen yang terjadi pada struktur momen maksimum adalah 84,24 ya. Nah, berarti hitungan kita sudah aman ya. 84, di sini hitungannya 84,375 ya. Di aplikasi tadi 84,24 ya. Selisih sedikit lah, nggak apa-apa ya. Penting sudah hampir sama. Kemudian tadi di jarak di titik A ya, di mana jaraknya adalah 8,25 ya. Kita cek lagi di
aplikasi tadi, ya. Jarak 6,25 ya di titik A. Nah, hampir sama juga ya nilainya. Nih, 81,9. Kalau tadi 82, berapa tadi ya? 82,03, selisih sedikit juga lah ya. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi hasilnya sama ya. Nah, kita cek tadi di angka 8,25, 8,75 ya. Nah, jarak 8,75 sama ya. 81,9 ya. Artinya hasil perhitungan manual dan aplikasi harus sama ya. Oke, itu hanya sekedar tambahan. Maksudnya momen-momen di titik tadi itu kita sudah tahu di mana posisinya dan cara mendapatkannya ya. Sehingga nanti ketika ada soal ya untuk UTS kita sudah bisa mengerjakannya ya. Oke ya, ini sudah dapat ya. Selanjutnya angka-angka ini tadi kita masukkan ke nilai CB untuk mendapatkan nilai CB ya. Ya tadi 12,5 momen maksimum ya dibagi dengan 2,5 momen maksimum tambah 3 momen di titik A ditambah 4 kali momen di titik B dan ditambah 3 kali momen di titik C ya. Tinggal masukin angkanya. Dapatlah nilai CB-nya adalah 1,014 ya. Nah, kembali lagi kita menghitung di momen nominal tadi ya, si penampang tadi ya, si struktur tadi ya. Karena sudah dapat semua angka-angka di notasi di rumus ya, kita tinggal masukin ya, nilai CB masuk ya tadi hasil perhitungan tadi. Kemudian nilai MR-nya, nilai MP ya, kembali lagi 5M, kembali lagi nilai momen R-nya dan seterusnya ya. Sudah dapat, kita masukin angkanya, kemudian kita hitung. Nah, di sini adalah hasilnya ya. Hasilnya di sini adalah 970 kilonewton ya. Sedangkan momen plastis ya, hasil hitungan itu 1034. Dia kategori aman ya. Kemudian kita cek juga momen nominal eh, beban bekerja struktur ya, yaitu 937,5 kilonewton. Ini beban kerjanya ya. Ini kemampuan si struktur. Kemampuan struktur si batang tadi 970,11 kilonewton, sedangkan beban nominal yang bekerja akibat gaya atau beban mati dan beban hidup, dia menghasilkan momen sebesar 937. Kategori dia aman. Yang penting tidak melebihi dari kemampuan ini tadi ya. Kalau melebihi ya berarti namanya kolaps ya atau gagal ya. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Kekuatan lentur nominal gelegar dengan 4 buah pengaku lateral sebesar momen 977 ya, sanggup memikul, oh ini salah ini ya, bukan 900 tapi 970 ya, 0,11 ya. Sanggup memikul beban sebesar 93 ini. Jadi struktur kita tadi aman gitu ya. Aman dan bisa kita gunakan profil baja WF ya. WF 3600 300 ya. Ini mampu dan menghasilkan gaya sebesar 970 kilonewton ya, dengan panjang struktur 15 meter. Nah, berarti dia kategori aman ya. Sampai sini ada yang didiskusikan sebelum, karena ini kebetulan sudah habis, mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu ya.
ini kita kalau tidak ada yang didiskusikan. Sebelum kita tutupkan ada yang diskusikan? Izin Pak, Nggak ada mau ya? tanya Pak. Belum. Nah ya siap lanjut. Oh, yang tadi berarti itu nggak ada ininya Pak, yang nggak ada pengaruh berarti yang ada pengaruh kolateral sambungan-sambungan itu Pak ya, berarti untuk perhitungan saat perhitungan momennya Pak ya, momen ultimate. Kalau maksudnya gimana tadi di Di pertanyaannya untuk tidak ada perhitungan pengaruh? untuk di perhitungan ultimate kan Pak, kalau tadi lihat LB-nya kan ada yang paling panjang Hmm, 5, yang kanan kirinya kan ya. tadi lupa saya Pak berapa itu Pak. Itu berarti nggak ada pengaruh di antara Hmm. sambungan-sambungan itu Pak ya? Tetap langsung dari tumpuan A sama B Pak ya. Ya nanti kan karena itu strukturnya nanti apa 15 meter ya pastinya kan disambung nanti ini ya. Maka nanti harus dihitung juga sambungannya ya. Ini kita masih berbicara di sambungan, belum berbicara desain sambungan ya. Kita masih tahapan desain untuk penampangnya. Makanya dalam suatu analisis balok ini memang masih panjang nanti kajian kita gitu ya. Itu mungkin di sisi lain lagi kita harus memastikan bahwa nanti sambungannya nanti itu harus aman. Harus kita cari lagi itu ya. Masih banyak pertanyaannya. Persambungan nanti itu berapa jumlah bautnya, diameter berapa, susunannya seperti apa, itu nanti ada kajian lagi gitu intinya dulu ya. Jadi kita di materi kita yang ini masih berbicara ke perhitungan kekuatannya dulu, kekuatan si penampang ya dengan bentang segitu. Tinggal nanti eh, alat-alat sambung mau itu nanti ada analisis berikutnya gitu ya, alat sambungnya ada lagi kan gitu ya. Jadi sambungan yang kita desain nanti pastinya harus memenuhi kriteria dia mampu memikul beban 90 ini tadi. Itu nanti ininya, kuncinya ya. Momen nominal yang bekerja di situ kan 937,5 momen yang bekerja di situ. Nah, sambungan yang akan kita desain nanti berikutnya, misalnya di perhitungan analisis berikutnya, ya dia harus juga mampu memikul beban sebesar 937 ini. Jadi semua apa yang kita desain nanti di struktur kita harus semuanya kita kontrol dan kita pastikan eh, aman dengan kemampuan tidak boleh kurang dari 930 ini ya. Tidak boleh kurang dari 937,5 ya. Jadi di sini masih banyak sebenarnya yang kita pertimbangkan gitu ya. Sambungan, kemudian nanti ya banyak lagi lah intinya. Yang penting di sini dulu masih tahap awal ya, masih satu tahap step-step lah gitu intinya Pak Ferdiansah ya. Atau ada lagi yang didiskusikan? Kira-kira bisa dipahami? Siap, terima kasih Pak. Nah, jadi memang ya hal-hal prinsip kita gitu ya. Prinsip kita di dalam suatu analisis struktur itu paripurna ya, harus semuanya ya. Apalagi kita misalnya menggunakan nanti alat sambung lagi. Nanti kita menggunakan alat sambung misalnya ketebalan 10 cm. Itu kita juga harus kita pastikan bahwa plat sambung yang kita pasang di situ nanti harus juga bisa memikul beban sebesar ini. Jadi semua harus match ya, harus matching semua gitu ya, harus kita pastikan. Apalagi kita merencanakan misalnya rangka kuda-kuda ya, rangka kuda-kuda itu kita harus cek misalnya jumlah bautnya berapa, kemudian eh, plat sambungnya ketebalan berapa dan bagaimana ininya ya, semua harus dicek. Jadi di dalam analisis struktur kita harus punya prinsip seperti apa ya pepatah itu ya, karena titik karena nilai si titik maka rusak susu sebelanga. Nah, itu ada istilah pepatah seperti itu ya. Jangan karena sedikit kita lalai di dalam menghitung analisis struktur gitu ya. Kita hanya luput menghitung ketebalan plat sambungnya. Jadi kan sederhana sekali sebenarnya ini ya. Hal-hal yang mungkin orang mengabaikannya justru karena di situ pemicu kegagalan struktur kita. Nah, itu berbahaya. Makanya kita semuanya harus cek. Jadi prinsip yang saya sebutkan tadi itu kita sudah capek-capek menghitung dari panjangnya sudah aman gitu kan. Kemudian dari profilnya kita sudah desain sudah aman gitu kan. Jumlah bautnya juga sudah kita hitung ternyata 6 buah aman gitu kan. Hanya satu yang mungkin gitu ya kita luput menghitungnya yaitu di plat sambung tadi. Nah, akhirnya itu karena kita luput menghitungnya akhirnya gagal ya. Struktur yang semua kita rancang dengan benar-benar tadi itu karena pemicunya hanya setitik itu tadi
akhirnya gagal. Nah, ini sebagai seorang kita mungkin sebagai seorang engineer itu harus pekaan kita terhadap sana itu harus diteliti semua ya. Jadi jangan sekedar misalnya kita sudah punya lisensi sarjana teknik misalnya gitu ya. Kemudian kita sudah bebas beraktivitas gitu enggak ya. Tapi semua harus memang kita pertimbangkan, siapkan semuanya gitu ya. Terlebih di SNI gitu, apalagi kita misalnya berkecimpung di dunia supervisi misalnya, kita harus tahu aturan-aturan di sana pada saat pelaksanaan seperti apa metodenya ya. Seperti pertanyaan sebelumnya dulu mungkin ya, apakah perancah itu eh, harus dihitung juga ya, dihitung semua gitu ya. Padahal kan kalau di lapangan kan jarang sekali orang memperhatikan itu ya, tinggal pasang-pasangan tukang aja gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti malah tukang yang ngajarin kita. Nah, itu sangat keliru itu ya. Berarti pendidikan kita itu eh, outputnya gitu ya, jangan apa namanya kurang berhasil lah gitu ya. Pas kita di lapangan ternyata yang ngajarin kita tukang. Pak, aman aja Pak segini Pak kata tukang. Kita sudah punya lisensi misalnya kan agak eh, kontras seperti itu ininya ya. Kalau kita lihat pemandangannya seperti itu. Artinya apa? Makanya kita harus juga ketika kita memiliki sertifikat misalnya sarjana teknik misalnya ya paling tidak itu sebagai beban moral bagi kita juga ya gitu ya setidak-tidaknya prinsip-prinsip kerja itu kita mekanisme yang paling tidak ya mekanisme di dalam konstruksi itu baik itu struktur maupun manajemen konstruksinya dan lain sebagainya ya kita sudah bisa memahaminya gitu ya setidaknya secara garis besar gitu ya karena itu nanti beban moral tentu bagi kita ya termasuk juga nanti misalnya produk-produk lembaga kita misalnya lembaga UMPR. Makanya itu harus betul-betul kita pegang secara bertanggung jawab lah gitu intinya ya. Sedikit itu tambahan aja lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi menambah referensi ini kita lah ya, informasi kita. Kalau sekarang kan sudah banyak sebenarnya di YouTube, di Google itu materi-materi berkaitan yang ini ya sudah banyak di-share apalagi yang profesor-profesor dari kampus-kampus ternama ya. Tinggal eh, keaktifan kita aja yang menggali gitu ya, menggali ini kita ya, menambah wawasan kita di bidang konstruksi inilah misalnya apa di teknik sipil lah secara umum gitu. Jadi gitu ya Pak Ferdiansah ya. Jadi memang harus dikaji semuanya ya. Tapi di sini masih belum kita sana ya. Nanti ada di pertemuan keberapa kalau mudah-mudahan nanti di dalam pertemuan ini di RPS kita memang ada ya perhitungan sambungan ya di persambungan sambungan nanti kita juga kaji lagi ya. Jadi ini step by step lah gitu ya. Ini masih di perhitungan. Kalau kemarin kan materi kita sebelumnya di penampang ya, penampang kompak, tidak kompak, dan penampang langsing. Nah sekarang kita masuk ke tahapan di strukturnya gitu ya, di langsung suatu struktur bukan hanya di kalau kemarin itu hanya penampang ini sudah di bentang panjangnya. Kemudian nanti ke sambungan ya. Banyak lagi yang memang harus kita kaji lagi gitu ya. Oke, kalau nggak ada Siap, kita absen dulu. Pak. Izin Pak, nanti kita belajar perhitungan ini juga nggak Pak? Perhitungan las Pak. Kalau kemarin kan pernah baut Pak ya, pernah di semester sebelum. Ada. Kalau kalau semester sebelumnya kita sudah menghitung las nggak? Sudah kan? Baut Pak, baut Sambungan baru las. Pak. Baut rasanya Pak. Oh nggak ada kemarin las ya. Mudah-mudahan nanti kalau cukup waktu sebenarnya itu di semester kemarin tuh yang ada las dan baut ya. Itu di tapi itu masih di sambungan ditarik dan kan ya. Kalau di sini kita beda lagi sambungannya ya. Analisis sambungan untuk eh, ini untuk apa namanya? Lentur atau balok itu berbeda nanti mekanisme perhitungan dari sambungannya ya. Makanya kemarin kalau di kemarin itu kan kita membahas penampang untuk desain batang tekan dan batang tarik. Maka sambungannya juga kita kemarin bahas berkaitan dengan di sambungan yang mampu memikul beban tarik dan kan. Nah, sekarang kita menghitung nanti ya mungkin di pertemuan akhir pertemuan nanti ya itu di sambungan yang memikul beban lentur atau balok ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang perlu diskusikan kita absen ya. Coba kalau bisa dibuka ininya videonya biar mungkin ketemu di manakah gitu masih bisa saling mengenal ya satu sama lain. Oke ya, 1, 2, 3.
Mungkin nanti di beberapa minggu atau tes ya, mau disiapkan ininya, apa namanya, materi ini supaya bisa jawab dari soal-soal yang nanti saya kasih, yang kita buat gitu ya. Oke, ini pertemuan yang ke, coba ya, cek dulu masih dibuka ini filenya. Ini pertemuan yang kelima ya. Nanti beberapa pertemuan ke depan, pas pertemuan yang ke-8 kita nanti UTS ya. Kalau nggak salah ini pertemuan yang ke-5 karena di absensi saya ini masih pertemuan yang ke-4 ya. Oke, dapat tanggal 9 ya. Tanggal 9 bulan 11. Oke, kalau nggak ada yang perlu diskusikan, kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum, selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam.